Banyak banget mas. Sering. Hampir tiap hari. Sering. Macam-macam kalau pengunjung mas. Masalahnya media-media di sini Cari Suka yang viral. Ya terutama dari bawah itu desa, kecamatan, kabupaten itu mohon saling koordinasi agar nanti untuk Dalam hal administrasi, dalam hal pengelolaan, kita perlu transparansi kepada desa. Itu penting. Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama segmen baru di Seruang. Judulnya apa Pak? Dolan Lur. Dolan Lur. Hari ini kita dolan ke Pantai Jetis. Pantai Jetis itu ada di daerah Ketawang. Mungkin zaman dulu aku kecil. Oh Patut ini Pak? Oh nanti bakal dijelasin sama mereka. Soalnya dulu waktu aku kecil nyebutnya ini Pantai Ketawang. Iya. Nah sekarang jadi Jetis dan lokasinya di Patut. Iya. Nah Patut kita tanyakan ke mereka. Kita kenalan dulu ke bapak-bapak ini. Ini Mbak siapa Pak? begitu. Nah, Amit. Nama saya Sunardi. Bapak Sunardi, Iya. beserta ini ada Mas siapa sebut sih nggak apa-apa. Saya Mas Tutur. Mas Tutur, Tutur. Dan saya Mas Anton. Mas Anton, kue siapa? Saya siapa? Saya temannya Mas Anton. Saya temannya Pak Sunardi. Oke. Kekancan sing paling tua Pak. Ya. Pak Sunardi sebagai apa Pak di sini Pak? Saya sebagai ketua Pok Darwis. Ketua Pok Darwis. Iya, Pok Darwis itu apa Pak? Pok Darwis? kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Itu Pok Darkam. Apa? Kelompok sadar kamera. Pok Darwis. Ketuanya Pak ya. Udah Iya. lama menjabat. Udah 9 bulan. Per Maret kemarin 22 itu. Jadi ada pergantian dari sebelum Bapak ya. Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol yang udah Bapak jalanin aja. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin nanti bisa kita tanya sama yang sebelumnya Pak ya. Iya, iya. Di episode yang lain. Tanya coba, mau nanya apa Anda? Hah? Mau nanya apa? Mau nanya, Heeh. ketua baru kan? Iya. Mungkin orang kan masih mungkin banyak yang belum tahu juga Pok Darwis itu bergerak di apa ya, mungkin bisa mengenalkan dulu sebagai ketua yang baru di periode yang baru ini. Untuk Pok Darwis itu ada pergerakan pembaruan kah atau perbaikan dari yang sebelumnya? Itu mungkin bisa diceritakan. Iya. Yang pengen Bapak lakuin selama Iya. Bapak menjabat ini. Terima kasih. Saya selaku ketua, nama saya Sunardi. Mulai SK dari Kepala Desa bulan Maret 2002. Karena yang lama sudah masa baktinya sudah habis 3 tahun. Berarti itu pergantiannya Iya, 3 tahun 3 tahun sekali. Iya, iya. Sistemnya ditunjuk apa ada pemilihan apa Pak? Pemilihan, Pak. Oh, pemilihan. Nah, Oh, Bapak yo kampanye berarti. Berarti kalau Yang menjadi ketua. kalau 3 tahun misal Bapak nanti bagus, boleh maju lagi atau harus diganti? harus diganti, tapi insya Allah masih dipakai ya. Alhamdulillah. Saya sudah tua tapi saya. Tapi ya apa-apalah banyak pengalamannya Pak. Iya, insya Tapi Allah. seandainya kok 3 tahun harus diganti, semoga saling meneruskan program-programnya. Siap, iya, iya. Kalau apa bener? Iya. Di sini itu tadi Pak, kenapa kok setauku dulu atau nggak tahu yang lain juga nganggapnya gitu nggak? Apa emang bener dulu namanya Ketawang, bener nggak sih? Kok sekarang jadi Jetis gitu? Ketuanya Ketawang tapi posisinya kan di desa Patut. Patut. Hmm, Podoguannya Jetis. Jetis. Dijadikan Pok Darwis Pantai Jetis, Jetis manis. Berarti ada Sejak kapan ada nama Jetis itu? Itu udah 2013 dulu, tahun dulu itu. Sudah lama, iya. Berarti emang dulu namanya Ketawang toh Pak? Kalau Iya. Oh iya. Oh, kan? Dari dulu tahunnya Ketawang. Karena perbatasan, padahal Ketawang masih jauh ke baratnya itu. Berarti Daerah Patut. mercusuar itu. Iya. Karena perbatasan kita juga kan hampir sampai ke mercusuar juga. Tapi Ini kalau- wilayah Jetisnya, cuman kan yang sudah difokuskan itu di area Di sini ya. Jadi kalau Pok Darwis ini artinya pantai ini belum di Kelola. Pemda. Belum. Emang belum ya? Belum, ya. Masih kerjasama sama desa. Sama desa lewat Pok Darwis ini. Iya. Dan yang mengelola
kalian ini. Iya. Kalau contoh yang udah diurus Pemda, Pantai Purworejo. Lah itu tadi bilangnya itu titipan sepeda itu tadi bilang tadi saya kurang. ini boleh nggak bahas? Ini Kenapa? pantainya belum diurus Pemda, tapi kenapa parkirannya Anda ngurus Pemda? Harusnya kalau ngurus semuanya. Ya kan cuma parkirannya. Iya. Tapi Jetis sudah diurus belum? Kok Jetis Jati Malang? Uji yang Sudah. Pemda dia. Kelihatan sih. Kenapa? Kan Itu pembangunan. kan buat ciri khas. Ciri khas pembangunan Purworejo. Patung sini juga ada mas. Patung kuda laut di sebelah selatan di. Bikin Apa Yang itu? bikin jari Pekdar Tujuh. udah menjalar ya. Kok kalian jadi seneng pada bikin? Terusin jangan. Juga sih. Jangan, Iya. Kasihan editorial yang edit. Tapi kalaupun nantinya kita digerebek ya biarin yang digerebek tukang parkir. Bukan kita. Ya Pak ya. Tapi harapannya dapat bantuan nggak? Harapan kalian dapat bantuan dari Pemda atau kalian masih merasa mampu untuk ngurus ini dengan kendala yang ada? Saya harapkan dapat bantuan Pak, untuk pengembangan wisata di Pantai Jetis itu. Nah, Terutama ini mas apa? Untuk akses masuk. Itu akses masuknya itu masih udah dibilang itu sempit mas. Karena untuk kendaraan besar semacam kontainer. bukan mas kontainer pernah ada itu mobil Pertamina pernah masuk ke sini juga. Iya, pernah. Nyasar tapi. Oh nyasar. Itu emang wisata. Untuk big bus itu memang terkendala kalau masuk itu nanti kalau papasan sama kendaraan karena memang aksesnya masih Satu pintu. Keluar masuk masih sama yang Iya. di jalur itu. Iya. Soalnya jalur yang timur itu kan masih rusak belum. Karena itu juga dananya kan ya lumayan kalau untuk Perbaikan jalan. Untuk jalan bis itu tidak bisa harus satu-satu. Kalau ada bis, Di stop petugas dulu. sudah stop dulu, gantian gitu. Salah satu yang udah dilakukan Pok Darwis ini apa Pak? Yang jelas itu Pak, Selain bikin patung kuda lumping tadi. Kuda laut. itu perbaikan panggung, terus buat tulisan Pantai Jetis itu yang sana yang Sana juga. ini bagus lagi nih yang lama itu. kan hikernya baru menjelang tahun baru kemarin mas. Terus sama pelebaran panggung yang di Taman Payung yang buat hiburan kalau Iya, banyak hari ini ada Berarti pentas. minggu ada Ada yang pentas. pertontonkan. Iya, urgent rutin tiap hari Minggu itu. Itu maksudnya dari Pok Darwis dari Pak sendiri. Darwis. Dari Pak Darwis. Jadi artinya kalau untung ya kalian dapat untung, kalau nombok ya kalian yang nombok. Iya, ya mudah-mudahan enggak. Ya mudah-mudahan dibantu Pemda. Ya, ada. Kalau Nah, itu besok mau bikin acara atau apa, bikin proposal kirim ke Pemda Pak. Siapa tahu. Ya, Tapi mudah-mudahan diterima. Pemda orangnya baik-baik ya Pak ya. iya. Tetap usaha yang dilakuin untuk menarik masyarakat agar mau ke sini. Yang jelas itu ya penataan lokasi biar nyaman. Setelah itu kita pengembangan untuk wilayah wisata. Yang jelas terutama itu akses tadi sudah disampaikan, akses jalannya kan ya sudah mendukung nih, perlu bantuan. Terus salah satunya ini tanyain habis ini. Masih bagian apa? nah ini yang Sekretaris. mau aku tanyakan. Sekretaris. Sama Megang apa? saya kebetulan sekretaris di pengurus baru ini dan juga sebagai pengelola medsos. Nah ini Pengelola medsos. di era sekarang mungkin emang udah waktunya harusnya main medsos. Iya, Nah, betul. Bapak kan nggak mungkin punya akun TikTok. Nah, coba tanya Mas itu bergerak di sosmednya. Sosmed berarti Nggak apa-apa, di kolong ya rokok. aman yo. Aman Pak. Sosial ada berapa akun sosial media yang emang untuk tujuannya berarti kan untuk memasarkan, Iya. mengenalkan lebih luas lagi Pantai Jetis itu ada apa aja? Jadi untuk tahap awal ini kita kan pengurus baru. Jadi kita kemarin membuat akun TikTok, Instagram sama Facebook. Instagram, Facebook. Cuman kendalanya karena dulu regenerasi nggak ada serah terima itu, jadi kan kita membuat dari nol.
Oh, jadi nol. berarti sebelumnya udah ada akun. Udah banyak, udah beberapa generasi dibikin akun. Kan kita gak ada serah terima itu, jadi kan kita bikin dari nol. Nah, ini akun yang baru. Akunnya apa? Pantai Jedis Purworejo. Pantai Bisa cek Jedis di Purworejo. TikTok, Instagram, Sama. Facebook. Akunnya. Nah, Sama. itu ya, teman-teman di-follow, Wajib di di-support. follow. Terus sejauh ini berarti yang bikin konten buat promosi teman-teman sendiri atau melibatkan katakanlah yang bisa dibilang influencer lokal. Mungkin sementara ini yang mengelola masih Sport Darwis, juga masih internal lah. Belum gandeng pihak luar, belum. Depan bisa direncanakan lah depan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada yang masuk lah dari. Kok kalian nggak serah terima sosmed sama yang dulu? Lah karena itu kita mau memperbaiki dalam hal administrasi, dalam hal pengelolaan. Kita perlu transparansi kepada desa. Itu penting. Mungkin sebelumnya udah tapi masih kurang. Iya, jelas. masih kurang. Iya. Ini nanti ke depannya kita mau Memperbaiki yang kurang. Iya, betul. Kepemimpinan Bapak Sunardi ini. Iya. Mungkin salah satunya melalui sosmed yang Iya. yang Mas itu ya. Iya. Kalau itu mas-mas yang jaga di depan itu termasuk di bawah naungan kalian? Iya, itu tugas portir. Masnya sempat jaga di situ juga pernah nggak? Dulu pernah pas tahap awal ini regulasi. Pernah jaga di situ juga? Pernah. Jadi dari bawah saya prosesnya, Mas. Oh, ada jenjang kaki. Ada. Serius? Oh iya. Ada. Pertama dari jagat apa tiket ya. Sekarang jadi sekretaris. Sekretaris. Kalah kok karo sing tua. Percuma kok jenjang kaki langsung jadi ketua. Tanpa Karena saya mudah-mudahan sehat terus. Tapi biasanya sing tua sing tukang nombok ya, Pak. ya itu makanya jadi ketua. Mas pernah ngalamin hal-hal ini nggak? Contoh? Halal nyebelin. Kayaknya pasti ada deh kayak orang pengunjung, Iya. entah merasa warga lokal atau orang luar manapun, Iya. yang mungkin harusnya bayar Mas ya? Iya, Harusnya bayar berapa Mas? Kalau hari biasa 3.000 per orang. Hari biasa 3.000. Kalau minggu 4.000 per orang. Kalau hari Natal? Sama 4.000 per orang. Kan hitungannya liburan. Libur nasional. Weekend atau hari libur. Pernah nggak ketemu orang yang Nyelono. harusnya bayar malah nyelono aja? Wah, banyak banget, Mas. Sering. Sering. Hampir tiap hari. Sering. Macam-macam kalau pengunjung, Mas. Coba gini, dada gitu. Nah itu. Kadang sok kenal. Oh, ngaku akam sih. Iya. Yang lucu ini Mas, begitu kebetulan kan saya juga kadang masih piket di pintu masuk. Itu begitu berhenti, Mas, saya orang sini, tapi kan kita juga tahu orang sini bukan. Lah sininya mana? Kutoarjo. Purworejo. Ya memang ini satu Purworejo Pak atau Bu, tapi kan maksudnya yang orang sini kalau warga lokal untuk berarti kayak Purworejo kota atau mana kan juga memang harus bayar retribusi pintu masuk. Mereka nanti juga untuk pengembangan di sini juga Mas, seperti penggantian payung, terus ngecat pohon juga itu kan memang Pemeliharaan kita dari situ sih Mas untuk pengembangannya sementara masih dari pintu masuk. Pintu masuk. Sedangkan nanti kalau ada fasilitas yang rusak yang disalahin pengurus. Lah, iya. Kadang juga komplainnya gini Mas, yang bikin istilahnya disuruh bayar kadang ada aja alasan, cuman giliran komplain masalah entah kebersihan, fasilitas-fasilitas yang Seenaknya sendiri. udah mulai waktunya ganti, itu mereka komplain. Nah, kadang kita juga sebelah, soalnya kan kita pembaruannya juga dari pintu masuk. Kalau jenengan-jenengan itu nggak mau bayar pintu masuk, ya nanti kita repot karena kita belum ada dari Pemda itu. Iya, masih Bantuan atau apa itu belum kelompok ada. lah. Alasan biasanya buat biar lolos. Ya itu sok kenal. Karena Akam sih. ada lagi nggak? Terakhir katanya ada yang bilang Jadi yang nonton kalau misal tadi alasan udah disebut cari alasan baru. terakhir yang sok kenal katanya, Akam sih. Dicek KTP-nya Kalimantan. Nah, tapi pernah nggak sampai contoh masih ketemu orang seperti itu, terus ngeyel nih, terus disamperin, sampai berantem atau cekcok apa gitu pernah nggak? Kalau berantem belum pernah, cuman adu mulut sering. Sering. Tapi kita kan sebagai pengelola wisata harus ramah tamah lah. Kita lebih malah daripada kita nanti. Contoh ramah tamahnya gimana? Ya misalnya kita udah menasihati dengan betul aturan seperti ini. Ngomong kayak ini, cah ngeyel ki. Kasih tahu. Apa cah ini Mas? Jadi gini Mas, ada aturan dari Perdes tentang tiket masuk. Jadi kalau
oh masuk wisata ada aturannya seperti ini. Ora, bapakku wong kene. Nah, yo mau apa lagi? Jadi gini, kalau misalnya nggak mau bayar nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada ada kecelakaan apa tanggung sendiri. Tak bayar wer. Gitu. No, Karena ada asuransinya mas, tulisan ada asuransi jiwanya. Oh, berarti ya. Berarti itu termasuk Ah, asuransi. Iya ada keselamatannya, karena Keselamatannya. wisata alam itu. Jadi bukan berarti duit itu dikantongin yang Bukan, jaga ya. Itu buat Enggak. pengelolaan sini. Tapi pernah denger itu nggak? Ngopo bayar paling dikantongin Kayak kurban dewe gitu. itu ngopi. itu mungkin Bener loh. perlu itu Hmm. apa, pemahaman. Nah, Itu juga yang perlu disampaikan kalau Iya. bayar kayaknya berapa ya 3.000. 3.000 paling murah Purworejo paling murah itu. Kalau untuk bayar segitu harusnya sih orang punya lah ya di segitu ya. Cuman ya pasti. mungkin itu kayak pikirannya takut dikantongin masih Iya, atau betul. aku wong kene gitu. Iya. Padahal itu sah harusnya bayar. Sah Ya. tuh. Harus Dan dari- ada tadi saya nggak di kita ada bawa. perdesnya, Perdesnya ada ya. Perdesnya ada. Nah, itu dilaporin ke ketua. Ketua. Berapa sobekan-sobekan. Iya. Dan itu juga ada pertanggungjawabannya berupa laporan. Laporan terus setiap bulan ada laporan pada kelompok pada desa. Ada lagi pengunjung yang nyebelin. Oh, Masuk bayar terus nggak jadi masuk mas. Duitnya balik. paling sampah ini kalau Iya, sampah ada juga ada yang merasa itulah belum sadar lah tentang bersihan. Sampah sama ini mas, terutama itu kalau yang paling nyebelin itu sampah yang dari tusuk sate itu mas, itu paling nyebelin. Kadang Oh, pengunjung itu makan di mana pun sampahnya buang di situ gitu kan. Padahal kita untuk tempat sampah itu di sepanjang pantai itu disediakan. ada, di dekat-dekat gazebo juga ada, di dekat warung ada. Oh iya benar. Terus di area Taman Payung pun juga lebih Ada. Banyak. banyak itu. Cuman ya memang Kesadaran. kesadaran Perlu wisatawan juga diedukasi. ini kan Nah, untuk masalah kebersihan itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama. Bersama. dari pedagang, dari pengelola, dari wisatawan itu juga mas. Kita udah menyediakan, tapi kalau memang wisatawannya kadang tipikalnya masih buang sampahnya sembarangan, yo kita juga yang repot. Apa? Mungkin juga emang dari ya ini buat teman-teman yang nonton Betul. jangan mentang-mentang kalian udah bayar. Ayo wes habis bayar we. Kan wis ono pengurus sih. Kan kadang juga mungkin masih ada yang punya pemikiran seperti itu. Iya. Tolong jangan sampai besok yang datang ke sini bukan kami. Pandawara Group. Bersih sampah nanti malah pendanya yang malu. Pendanya kotor. Makanya sebelum didatangi Pandawara Group Kita dulu kita dulu Iya. ngapain? ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Padahal pedagang-pedagang itu yang tadi jualan termasuk tusuk sate itu ya memang salah yang jajan juga, harusnya ada tempatnya kan. Mungkin pedagang juga harusnya nyiapin ya selain yang kalian udah siapin. Iya. Jadi biar nggak sembarangan. Saling lah. Kalau pedagang di sini itu hitungnya gimana Pak? Kalau yang di dalam itu Sewa kah? sewa atau bayar apa? Ya cuma retribusi. Bayar retribusi atau gimana? Itu kalau yang besar itu 10.000. Yang Heeh. Kecil-kecil ya yang ngasih 5.000. Oh, besar itu meterannya beda. Iya, Oh. luas-luas. Luas. Warungnya Usahanya, gitu. Kalau bangunannya yang bangun mereka sendiri. Sendiri semua sendiri. Mereka bangun sendiri terus cuman bayar retribusinya. Iya, Tercatat. iya. Yang dagang juga akamsi. Nah, Orang itu sini. Kebanyakan. Orang sini. Diutamakan orang sini. Nah, pengennya Iya. Bapak juga gitu Pak ya. Iya, Tapi kalau orang sini misal nggak mau terus ada orang luar mau dagang di sini, ya bisa. nah ya besok gue dagang, Oke, jualan. berarti siapa? Larit gitu. Oh, bakal laret aja ya. Ngopo? Gue ribut nih ini, Mbak. Meh tawuran sama Kayak lagi viral lagi. apa itu? Apa tuh? Ngomong-ngomong soal viral, Kemarin belum lama ini 4 lawan 2. siapa nih lawan dua. Mungkin ini salah satu hal yang kalian juga udah tahu lah. Iya. Kayaknya orang yang berkunjung ke sini yang harusnya ngelihat pantai, Iya. harusnya buat jajan-jajan tapi Malah ada- disalahgunakan. untuk tempat pacaran. Ya pacaran sih nggak apa-apa ya. Kalau pacarannya Kelewatan. ya muter balik. Iya benar sih, kelewatan muter balik. Maksudnya ya Pak ya, ada yang dalam arti apa Pak? Enak jadi Oh bawa. enak. Oh pelakunya sampean. Nah itu dia pelakunya. Dimasuki iki. Jadi pernah nggak sih Mas ada yang dalam arti katanya mesum gitu. Pacaran ya mungkin pacaran wajar tapi ngobrol lihat Ngobrol apa. lah. Tapi yang sempat ketangkep mesum lah dalam arti nggak boleh harusnya jangan di sini gitu.
Ya mungkin kalau pacaran biasa ya mungkin ya. Kalau mesum ya mungkin dulu ada dulu banget lah. Oh, pernah. Gitu. Zaman-zaman dulu lah. Kalau sekarang udah masalah terbuka kan udah. Jadi mungkin udah awareness. Kan keamanan itu kan keliling. Terus Nah, ada piketnya, setiap hari ada piketnya. Nah, kok seandainya itu ada yang ciuman wis lah, nggak usah yang aneh-aneh, Iya. contoh ciuman, itu juga harusnya nggak boleh di tempat umum kan? Harusnya nggak boleh harusnya. Itu kalian berhak nangkep kan? Ya Berhak. memberitahu kalau itu enggak Teguran. teguran. Ditegur Pak ya, karena itu emang salah tempat. Iya tidak boleh betul gitu. loh. Walaupun itu suami istri pun ya jangan di situ. Iya. Ya justru aneh suami istri ngapain di tempat umum. Ya makanya Kan iso ning omah. istri Istri sing running. kalau yang kemarin sempat masuk media lah berita itu juga ada kan? Iya. Ah itu kemarin baru apa katanya? Artinya itu justru bukan yang ngangkat ke media bukan kalian kan? Bukan. Malah orang-orang luar kan? Iya. Jadi kelompok udah berusaha menyelesaikan masalah secara keluargaan. Udah ketutup Udah berarti tutup, lah ya. tapi nggak tahu ada yang ngangkat lagi. Harusnya hal-hal kayak gitu kalau dari kalian pengennya itu di up atau emang nggak usah? Ditutup aja. Cukup selesai di situ Cukup aja. selesai di kelompok aja. Maksudnya siapapun ya. Contoh Iya. misal aku ketahuan. Iya. Emang pernah? Misal daripada bahas yang lain nanti malah masalah lagi. Misal. Misal aku pacaran terus aneh-aneh terus ketahuan kalian. Kita udah selesai di sini. Apa justru kalian seneng di up media atau malah enggak? Kita selesaikan secara kelompok aja. Itu malah harusnya seperti itu Harus ya. bijak lah. Karena nggak ada pihak-pihak yang dirugikan. Iya betul. Apalagi usia-usia masih remaja kan perlu. Juga nanti secara nggak langsung kan pengaruh juga sama citra. Betul. Nah, itu. Pertama pengaruh citra wisatanya Wisata. jadi buruk. Pekerja-pekerja seperti kalian yang harusnya udah keliling dianggap kowe ngopo gitu. Nah, betul. Pasti Coba disalahin. sampein, Mas. Ya intinya buat yang mau Bikin konten. atau apa di sini ya harus sesuai aturan lah kan. Misalnya mau berduaan juga nggak apa-apa. Yang penting kan masih dalam batas yang sewajarnya lah gitu kan. Nggak yang neko-neko gitu kan. Nah, harusnya kalau udah selesai saja ya. Selesai. Masalahnya media-media di sini Cari Suka yang viral. itu tidak memikirkan dampaknya. dampaknya. Iya. Mungkin yang di sana atau di mana tempat lain mungkin punya kepentingan lain, Betul. tapi nggak mikirin orang-orang di sininya. Betul. Nanti kan juga wah konotasinya jadi negatif ke Nah, sini kan. pasti. Wah kejetis cuma mau buat begituan. Padahal kalau mau begitu jangan kejetis ya. Ya. Gimana tuh? Karena Ada deh. mana Mas? Aku cakap kok. Nanti apa ini? Aku kalau hal kayak gitu Bapak lebih pengalaman. Nah, tadi malah sebut aku lurai sana gitu. Nah, itu makan asam garam, Mas. Garam pahit juga dia makan. Ya, mana? Mau cerita yang mana, Pak? Yang sana apa sini aja, Pak? Baik tourism ya. Wisata malam. Pengalaman jasa tutup. Oh, wes enggak ya. Itu biar eranya mereka. Iya. Kalau dulu Bapak waktu muda pacarannya ke sini juga enggak, Pak? Enggak, malu saya di Jawa. Konangan mergane kodaan. Nah, itu. Jangan. Tapi istri orang sini, Pak. Iya. Istrinya berapa, Pak? Satu. Oh, ya. Anaknya. Anaknya dia telu bar kabeh. Lalu baru kabeh, Pak? Enggak, itu Yo. 3 cewek cowok. Tadi yang cowok, Tadi yang pada motor tadi. yang itu yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang pertama umur berapa, Pak? Ya 35. Yang kedua, Pak? Ya selisih 3 tahun. 32. Iya. Dan nikah belum, Pak? Udah. Oh, udah. Masih tak panggil mertua ya. Udah nggak ada loker Mas. Tanya. Ada kesempatan. Tanya. Itu kan tadi pengalaman orang-orang yang mungkin bisa dibilang resek ketika masuk, apa segala macam. Nah mungkin yang nggak bisa lepas dari pandangan orang terkait pantai selatan, hal-hal mistis. Saya belum pernah. Dan teman-teman juga Maksudnya dari pengurus ini sendiri belum pernah. belum. Tapi hal-hal itu sempat ada. Kata orang maksudnya lah ya. Saya ngeliat nih. Oh iya ini Pak, yang katanya mitos Pak. Kan katanya kalau ke laut jangan pakai baju hijau ya. Nah itu maksudnya, tapi sebagai kalian, nama saya kupluk hijau. Sebagai kalian pernah ngelihat nggak Di logo sablonannya hijau. pengunjung tapi tetap pakai baju hijau? Ya itu cerita dulu. Tapi sampai sekarang ya. Tetap pakai nggak apa-apa Pak ya? Insya Allah enggak ada.
dimanapun tempat kan kita ya Nyuwun sewu, harus amit-amit. etika Heeh. dari ucapan lisan kita Mm-mm. sendiri. Berarti kita kan Nggak tahu. mereka itu ada, tapi nek Nah, kita sendiri sembrono nggak pakai baju warna-warna Kalau tersebut emang pun tetap. itu Jadi intinya yang balik pertama itu lagi. tetap ke etika kita. Mm. Berarti kalau kita ke sini mau wisata, yo jangan aneh-aneh lah. Bener. Berarti bukan masalah bajunya Mas ya. Hmm. Mau pakai baju pink kalau sembrono juga dia dikit lagi. malah ditelen sama lawan. Selama Bapak menjabat atau bahkan sebelum lah mungkin pernah ada event tahunan yang dibikin dari Pok Darwis ini nggak Pak? Sengaja bikin event. Sampai saya belum pernah. Oh, tapi rencana Tapi ke itu depan. kelompok lain tuh kemarin tuh paus itu. Paus Ya, itu apa Pak? paus grup pemancingan tuh. Ah, Persatuan Mancing. mancing. Persatuan sedulur Pursewu. nah itu mereka bikin event di sini. Urut sewu itu Mas, pasir. Itu bikin event apa? Mancing itu mancing di laut. Oh, berarti malah yang sering bikin event gede malah dari kelompok-kelompok lain gitu. Ya orang sini. Ya, orang Ya, sini. orang sini. Tapi izinnya lewat Pok Darwis juga. Ini bisa. Intinya mereka kalau aku tiba-tiba mau bikin lomba mancing di sini nggak boleh Pak ya. Oh, Ya, harus boleh. izin. Boleh. Tapi tetap izin kalian. Ya iya, yang lola kan desa sama Pok Darwis. Kok seandainya aku ngeyel, yo kalau ada apa-apa contoh bukan urusan kalian walaupun di gitu intinya gitu Pak ya. Iya. Dan seandainya aku mau bikin izin pun izin bener-bener izin kan Pak ya, Iya. bukan dalam arti Tulis. mm, Cuma lewat WA. mm. Intinya Ya kalau ada- harus surat resmi. Iya. Heeh. Biar apa itu Pak? Pertama untuk keselamatan, Mm, kedua administrasi lengkap. mm, Kalau ada kunjungan kan bisa menyampaikan "Loh, ini kunjungannya ini. mm, Sini sering untuk Jadi kegiatan kebersihan untuk acara kuliah-kuliah di UNS, kesini. UMJ. Lantas besok tanggal 29 itu malah dari Tidar gitu. Magelang. Ya. Oke. Jadi bakti sosial intinya. Betul. Bakti sosial. Gitu. Tanggal 27. 27 itu UMP ya. Sering Mas ini. Sering itu Jadi, kegiatan untuk bakti sosial. Kegiatan. Kenapa untuk kegiatan di sini harus ada administrasi lengkap termasuk surat izin? Karena nanti itu juga sebagai bahan koreksi kita, kan kita memang dari dinas itu sering ada koreksi kunjungan, Mas. Jadi apapun kunjungan Dinas. dalam beberapa bulan terakhir nanti ataupun 1 tahun terakhir itu kan kita ada. Nah, itu untuk sebagai bahan faktor pendukung lah untuk kita. Berarti semua yang acara ataupun kegiatan di sini itu terdata. Dan kita juga sebagai arsip selain data-data dari surat izin kita juga ada kontennya ya Mas Anton. Baik acara dari pihak manapun. Kalau untuk acara sih dominan sini itu masih dari Jogja malah Mas. Itu gitu, reuni, senam segala macam itu banyak Dari yang dari luar. Jogja. Artinya memang Jetis ini udah punya daya tarik di luar Mas ya. Iya. Maksudnya banyak orang yang kesini untuk tujuannya Jetis membuat event atau apa. Mungkin sayanya belum diurus secara lebih serius dari Pemda ya. Betul. Jadi kayak kalian-kalian ini sebenarnya patut diapresiasi sih. Iyalah. Kayak kalian, nek dibilang untungnya buat kalian apa sih Pak? Apa Bapak dapat untung terus bisa bikin Bapak kaya raya enggak toh Pak? Pertama kan untuk seduluran. Nah, itu. Keduanya ya untuk hiburan. Saya otomatis kalau sering keluar kan tambah semangat. Lihat pengunjung kan warna-warna tuh. Ijo tadi. Ya sebenarnya gini Mas, Jetis itu kenapa memang punya daya tarik tersendiri ya. Itu karena memang akses kita itu yang bisa dibilang sangat gampang Mas. Iya sih. Dari sekian banyak pantai di khususnya Purworejo Mas, yang aksesnya itu dari istilah titik kita duduk ini itu langsung tembus ke kota Mas. Ini Iya, kalau kita ditarik lurus terus garis itu lurus. langsung sampai ke Kutoarjo. Dan ini bahkan langsung kita edit sampai di alun-alun Kutoarjo. Karena tembusnya mana? Afrika. Australia. Apa editor? Rasakan editor.
Karena tembus Australia Mas ya. Iya, tembus. Kita udah sendiri. Nggak pengen gabut gitu naik getek tekan Australia. Nanti malah nggak bisa. Oh, kita bisa naik getek sampai Australia. Ayo OTW. Tinggal nama. Gue tinggal 6. Jadi gini Mas, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Jetis yang dari luar Purworejo, misalkan dari Jogja, dari Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, itu gampang Mas. Iya Tinggal sih, bener. naik kereta jurusan stasiun Kutoarjo, nanti bisa turun di stasiun, terus nyari angkot Angkutan. yang jurusan Kutoarjo Ketawang. Nanti Sekali naik. iya sekali naik. Bahkan angkotnya itu nanti kalau misalkan ditembusi, Mas diantar sampai Pantai Jetis itu Mau bisa. Oh, gitu. Karena rata-rata sering minibus itu sampai ke sini karena memang dari yang teman-teman pengunjung Pantai Jetis itu Jetis lovers lah gitu. Ada. Jadi kalau misalkan ini dia turunnya kan di stasiun Kutoarjo Mas. Jadi nanti naik angkot sampai ke sini diantar sampai sini. Itu kalau naik Kebetulan karena Iya. mobil orang sini semua itu. Oh, iya, sampai Pak, ya. Iya. Itu kalau naik Daerah kereta. Kalau naik pesawat gimana caranya sampai Kalau sini? naik pesawat kan kita ada bandara terdekat. Ah, Bandara JIA. itu dari Jakarta. kan bisa pakai taksi tujuan ke Pantai Jetis langsung bisa. Atau kalau mau Itu kereta jalan-jalan, bandara. kereta bandara nanti Kutoarjo. ketemunya sampai stasiun Stasiun. Kutoarjo lagi Mas. Gampang. Aksesnya pokoknya paling gampang lah. Gampang ya. Ayo, Heeh. akses apa lagi? Yang dari Kutoarjo berarti bisa naik taksi ke bandara, dari bandara naik taksi ke sini juga boleh. Jauh kali. Dari Kutoarjo langsung naik angkot ke sini. Pasti boleh. Itu kan PR. Oh, apa tuh Pak? Ya, Boros. atau keliling gunung ya. Oh iya, keliling-keliling. Kalau nanti misal contoh turis lah atau wisatawan yang bukan dari sini, terus minta ke sini, Mas ayo ajak keliling-keliling. Kalian mau menyediakan itu nggak? Pastinya Mas. Ada juga ya, ada guide-nya. Ada. Siap. Nah, kalian juga udah menyediakan itu ya? Iya. Makanya kemarin kan itu Ada pelatihan juga. Ada pelatihan juga Pak. Nah, kebetulan temanku lulusan sastra Inggris. Wah, cocok kan itu. Nah, coba ajak ngobrol. Bahasa Inggris coba. Ayo, iki turis iki. Ini bahasa Inggris. Ayo, iki turis iki. Nah, turis ketemu guide. Ayo ngobrol. Kuliah Ayo. Inggris itu. Bener, ayo kita sono ki. Saya Romaikil. Artinya Masnya juga udah siap untuk itu kan? Dan emang ini Masih dong, jangan aku. ya kan sebagai turisnya ceritanya. Artinya emang mohon maaf kadang mungkin orang mandang sebelah mata, Iya, padahal Masnya pun ketika turis asing datang udah siap. Kalian udah siapkan semua Pak ya. Iya. Ayo ajak ngobrol. Aman Mas. Keliling dewe aku wes daripada aku dijak keliling tapi kudu nganggo bahasa Inggris. Kan teman-teman itu sudah dilatih dari Dinas Pariwisata. Oh ada. Oh dari Bagian kita ada iya, pelatihannya. iya, Oh untuk pelatihannya ada. Itu Ada. dari dinas emang yang nyamperin ke sini apa dari pihak pengelola sini yang minta? Jadi gini Mas. Dari dinas. Dari dinas. ngasih surat coba. Iya, ngasih surat itu. Nanti dari Dinas Pariwisata. Pokdabes di Purworejo itu sekitar 55 Pokdabes nanti kan mengirimkan perwakilannya untuk di pelatihan tersebut. Nah, jadi melalui pelatihan-pelatihan itu ya dampak positifnya ini Mas, kita jadi saling mengenal antara Pokdabes yang satu dengan yang lain. Jadi semisal ada misalnya kayak trip keliling Purworejo nih misalkan mau kemana aja kita itu bisa misalnya kita ada ini keliling Purworejo misalnya pantainya ambil ke Pantai Jetis. Nanti kalau main curugnya di Curug Muncar itu bisa. Nanti misalkan ke desa wisatanya kita juga bisa ada bandara itu bahkan banyak sih sebenarnya di Purworejo yang sebenarnya masih sangat menarik untuk di Harusnya. Menarik. Kebetulan itu kemarin kan ikut lomba Lomba di apa? tingkat kabupaten. Apresiasi Poldaris. Festival Poldaris. Dapat juara. Dapat juara Juara 3. Wih. Padahal baru 9 bulan saya. Bapak, keren Pak Sunardi. Juara. Yang dapat juara nggak Pak? Oh, yang dulu. Tidak ada temennya. Nggak, tapi ya pasti harus ada perbandingan lah. Kalau yang dulu kurang, yang sekarang harus lebih baik. Kalau yang dulu udah baik, yang sekarang harus lebih baik lagi. Iya. Siap. Kalau nggak salah, terakhir malah ada event layang-layang ya?
Itu Ketawang. Oh, itu beda lagi. lain. Kirain sini nggak jadi info kita. Nggak diajak event. Harapan ini aja harapannya mungkin dari Mas dulu. Buat Harapan ya sesuai yang Mas pengen sampaikan atau harapannya untuk Pantai Jetis ini dan untuk kalian semua harapannya apa, Mas? Jadi harapannya seperti ini. Jadi kan kita kan gencar tuh posting di sosmed kan. Ada orang senam, orang reuni, kita postingan semua. Jadi harapannya kita dari konten tersebut akan ketular ke yang lainnya. Misalnya kan dampaknya juga itu luar biasa. Dari Jogja, dari Wonosobo, banyak yang ikut acara-acara. Juga dari mahasiswa juga banyak yang kerja bakti di sosial lah. Jadi banyak. Depannya juga kita ingin memperbaiki dari segi penataan tempat, juga pengelolaan administrasi, juga kita meningkatkan SDM juga, kita perlu itulah agar lebih baik lagi ke depan. Jadi Mas, Kalau dari saya itu harapannya ke depan untuk Pantai Jetis itu bisa lebih dikenal lagi di halayak yang lebih luas. Terus juga harapan ke depan untuk pengunjung-pengunjung Pantai Jetis, mudah-mudahan bisa istilahnya bisa lebih tertib, Mas. Bisa lebih tertib, nggak buang sampah sembarangan juga. Terus untuk pihak pemerintah juga tolonglah kita diperhatikan, walaupun kita bukan kelolaan dari Pemda, ya paling nggak untuk lebih diperhatikan lagi, karena kemajuan kita kan juga membawa istilahnya dampak untuk Purworejo juga, untuk daerah. Itu aja sih, Mas. dari jenengan harapannya gimana, Pak? Saya terus terang untuk semua kegiatan kan yang tanggung jawab saya. Pertama untuk personil, untuk jaga kekompakan, untuk menuju Jetis yang sukses dan ramai. Itu menurut saya. Yang keduanya mohon dukungan semua dinas atau ya terutama dari bawah itu desa, kecamatan, kabupaten itu mohon saling koordinasi agar nanti untuk Pak Darwis bisa lebih sukses pengelolaan saya. Itu, terima kasih. amin. Mungkin simpelnya buat kalian yang nonton yang di Purworejo khususnya, Kalau mau masuk Pantai Jetis bayar. dan jangan malu kalian liburan di Purworejo. Kalau mau mesum jangan di pantai. Di Hotel. tempatnya. Nah ini Pak, ini apa Ki? Wah, senang mana ya Pak? Ini Pak, kita punya baju tulisannya Dolan Lur Pak. Nah, Ini ada Suruang Edi. segmen baru. Mas, gimana kalau mau langsung? Hah? Gimana? Rumah dewe-dewe ben konangan. Lah itu Ini Pak, mudah-mudahan muat dipakai Bapak. Ya, ini kita bawanya cuman kaos, nggak bawa nasi Pak. Ya, inilah ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat waktunya. Mungkin next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama kalau diperbolehkan kita bakal ngobrol sama semua yang dinaungin Bapak. Siap. Contoh ada apa lagi tadi Pak? Polisi laut apa? Pam laut. Pintu sama yang pintu Nah, masuk nanti kalau mungkin kita masih diizinkan untuk ngobrol-ngobrol, kita bakal ngobrol. Atau mungkin kalau nanti obrolan kita manjang, kita pengen, tadi aku lihat di situ ada pendopo atau apa itu Pak. Mungkin kita kapan-kapan bikin event di situ. Bisa. Nanti kita ngobrol. Pokoknya pantengin terus aja channel YouTube-nya Seruang, segmen-segmennya. Kalian mau support dengan cara like, komen, kasih rekomendasi apapun itu, silakan. Ya mungkin tontonan ini nggak bakal sebanyak yang berita-berita viral tadi, tapi di sini kita pengen mengedukasi dan pengen dengar sisi lain dari pengelola pantai ini. Jadi kalau ada yang nonton sampai selesai, terima kasih, dan terima kasih buat kalian bertiga. Kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah, ya mohon maaf. Itu disengaja oleh dia. Enggak. Tolong editor. Bapak ya. Selamat besok ngobrol lagi. Sampai jumpa.